Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divara Safina dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 222790919. Terima kasih kepada Bapak Baharudin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Baik, masuk kepada materi yang akan saya bahas hari ini adalah kebijakan regulasi digital pada transaksi neraca pembayaran internasional. Adapun latar belakang, dalam era globalisasi dan digitalisasi, transaksi dalam neraca pembayaran internasional mengalami perubahan yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan secara cepat, mudah, dan efisien melalui platform digital. Fenomena ini menciptakan peluang besar bagi negara-negara untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan aliran investasi. Namun, di sisi lain, pertumbuhan pesat transaksi digital juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal regulasi dan kebijakan. Transaksi yang melibatkan berbagai yurisdiksi seringkali menghadapi perbedaan aturan perpajakan, perlindungan data, dan mekanisme pengawasan. Misalnya, lonjakan e-commerce internasional meningkatkan resiko penyelundupan digital dan pencucian uang, sehingga menuntut kebijakan yang mampu menjamin keamanan serta keadilan bagi semua pihak. Selain itu, tantangan dalam mengintegrasikan teknologi blockchain dan mata uang kripto ke dalam sistem pembayaran global menambah kompleksitas regulasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan regulasi digital yang tepat sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi global, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meminimalkan risiko yang muncul dalam transaksi internasional di era digital. Menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2022, nilai transaksi pembayaran digital lintas negara mencapai lebih dari 2,5 triliun US dollar yang mencakup pembayaran e-commerce, transfer uang internasional, dan transaksi finansial berbasis teknologi. Angka ini mengalami peningkatan lebih dari 10% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan pertumbuhan yang pesat dalam transaksi internasional berbasis digital. Selain itu, ada data dari World Trade Organization atau WTO menunjukkan bahwa lebih dari 50% perdagangan global kini melibatkan transaksi digital yang semakin memperkuat peran penting teknologi dalam neraca pembayaran internasional. Meskipun pertumbuhannya signifikan, regulasi yang belum merata di berbagai negara menyebabkan tantangan dalam pengaturan dan pengawasan transaksi lintas batas ini. Pembahasan mengenai kebijakan regulasi digital pada transaksi neraca pembayaran internasional sangat penting, mengingat pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi aliran modal dan perdagangan global. Tanpa regulasi yang jelas, negara-negara bisa menghadapi resiko seperti pencucian uang, penghindaran pajak, dan ketidakstabilan finansial. Oleh karena itu, pemahaman tentang kebijakan ini menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi internasional dan memfasilitasi perdagangan yang adil dan aman. Ada 3 permasalahan yang akan kita bahas. Yang pertama, apa dampak ketidakmerataan regulasi digital terhadap stabilitas transaksi internasional dalam neraca pembayaran. Yang kedua, mengapa regulasi yang ada saat ini belum mampu mengatasi tantangan terkait mata uang kripto dan blockchain dalam transaksi lintas negara. Yang ketiga, bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mengatur transaksi digital internasional tanpa menghambat inovasi teknologi yang sedang berkembang. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama, teori ketergantungan antar negara. Menurut Immanuel Wallerstein pada tahun 1974, dalam sistem dunia modern, Wallerstein menyoroti bahwa negara-negara berkembang cenderung bergantung pada negara maju dalam sistem ekonomi digital, termasuk dalam adopsi regulasi teknologi. Ini relevan dalam konteks ketimpangan regulasi digital pada transaksi internasional. Yang kedua, teori globalisasi ekonomi. Menurut Robertson pada tahun 1992, globalisasi meningkatkan interkoneksi ekonomi antar negara, termasuk dalam transaksi digital lintas negara. Robertson menekankan pentingnya regulasi lintas batas untuk menghindari distorsi dalam aliran modal dan perdagangan internasional. Konsep ini relevan dalam mengatur transaksi digital yang mempengaruhi neraca pembayaran. Yang ketiga, teori governance global. Menurut Held dan McGraw pada 2002, Held dan McGraw menyatakan bahwa masalah global termasuk regulasi transaksi digital memerlukan tata kelola internasional yang kolaboratif. Konsep ini menekankan pentingnya kerjasama antar negara untuk menciptakan kerangka regulasi yang harmonis. Yang keempat, pengaturan mata uang kripto.
Menurut Nakamoto pada 2008, Nakamoto pencipta Bitcoin menekankan bahwa teknologi blockchain memungkinkan transaksi yang transparan dan aman, namun tanpa regulasi yang memadai, mata uang kripto dapat digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang yang mempengaruhi stabilitas neraca pembayaran internasional. Dan yang terakhir, regulasi digital dan ekonomi. Menurut Rolf Weber pada tahun 2010, Weber menjelaskan bahwa regulasi digital harus menyeimbangkan inovasi teknologi dan stabilitas ekonomi. Ia menyoroti perlunya pendekatan global untuk mengatasi perbedaan yurisdik yang sering menghambat dalam pengawasan transaksi digital lintas negara. Masuk kepada pembahasan, apa dampak ketidakmerataan regulasi digital terhadap stabilitas transaksi internasional dalam neraca pembayaran? Ketidakmerataan regulasi digital antar negara dapat menyebabkan beberapa dampak negatif terhadap stabilitas transaksi internasional. Negara yang memiliki regulasi yang lemah atau tidak memadai bisa menjadi sarana bagi praktik ilegal seperti pencucian uang, penghindaran pajak, atau bahkan pendanaan terorisme. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian di pasar global, memperburuk ketidakstabilan neraca pembayaran, dan merusak kepercayaan investor internasional. Selain itu, ketidakmerataan regulasi juga dapat menciptakan hambatan perdagangan antar negara karena ketidakpastian mengenai perlindungan data dan keamanan transaksi. Pembahasan yang kedua, mengapa regulasi yang ada saat ini belum mampu mengatasi tantangan terkait mata uang kripto dan blockchain dalam transaksi lintas negara. Regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang timbul oleh mata uang kripto dan teknologi blockchain dalam transaksi internasional. Salah satu alasannya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, sementara kebanyakan regulasi masih didasarkan pada sistem tradisional yang tidak fleksibel. Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum bersifat desentralisasi sehingga sulit untuk mengawasi dan mengendalikan aliran modal antar negara dalam menyikapi mata uang kripto. Adanya yang melarang dan adanya yang mengatur secara longgar menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masuk kepada pembahasan yang ketiga, negara-negara dapat bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mengatur transaksi digital internasional melalui forum-forum internasional seperti G20, OECD, atau United Nations Conference on Trade and Development. Kolaborasi ini penting untuk menghasilkan standar global yang seragam dalam mengatur transaksi digital lintas negara. Untuk menghindari hambatan terhadap inovasi, kebijakan yang diusulkan sebaiknya lebih bersifat adaptif dan berbasis pada prinsip sandbox atau uji coba, yang memungkinkan teknologi baru dapat berkembang dalam kerangka regulasi yang jelas namun fleksibel. Selain itu, regulasi yang diusulkan harus berfokus pada aspek keamanan, perlindungan data, dan keadilan ekonomi tanpa menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat ditawarkan oleh teknologi baru. Dengan pendekatan ini, negara-negara dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya memastikan keamanan dan keadilan dalam transaksi internasional, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi teknologi untuk berkembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi global. Adapun kesimpulan, kebijakan regulasi digital pada transaksi neraca pembayaran internasional menjadi isu yang sangat penting dalam era globalisasi dan digitalisasi ini. Transaksi digital lintas negara mengalami peningkatan pesat yang membawa dampak besar bagi perekonomian global. Namun, ketidakmerataan regulasi di berbagai negara dapat mengancam stabilitas transaksi internasional, memicu praktek ilegal, dan menciptakan ketidakpastian. Selain itu, regulasi yang ada saat ini belum cukup mampu mengatasi tantangan baru yang muncul akibat penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain yang semakin berkembang dengan cepat. Perbedaan kebijakan antar negara menjadi salah satu hambatan utama dalam pengaturan transaksi digital. Dari tinjauan pustaka, teori-teori tentang globalisasi ekonomi, regulasi digital, dan tata kelola global menggarisbawahi bahwa perlunya kerjasama internasional dalam menciptakan regulasi yang efektif, adil, dan fleksibel. Kolaborasi antar negara sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengatur transaksi digital secara efektif, dapat menghambat inovasi yang ada. Adapun saran yang pertama, perlunya standarisasi regulasi internasional. Negara-negara harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi global yang lebih terintegrasi dan jelas terkait transaksi digital internasional, termasuk dalam hal penggunaan mata uang kripto dan teknologi blockchain.
Regulasi tersebut perlu mencakup aspek keamanan, perlindungan data, dan pencegahan praktik ilegal dan seperti pencucian uang. Yang kedua, pendekatan yang fleksibel terhadap teknologi baru. Pemerintah atau otoritas internasional perlu mempertimbangkan pendekatan seperti sandbox atau uji coba yang memungkinkan inovasi teknologi berkembang di bawah regulasi yang jelas, namun tidak menghambat pertumbuhan. Ini akan memberikan ruang bagi pengembangan teknologi baru sambil menjaga kestabilan ekonomi global. Yang terakhir, peningkatan kerjasama internasional. Mengingat kompleksitas transaksi digital lintas negara, kerjasama antar negara-negara sangat penting untuk memastikan regulasi yang diterapkan dapat efektif dan menguntungkan semua pihak. Forum internasional seperti G20 dan UNCTAD dapat menjadi platform untuk merumuskan kebijakan yang harmonis dan mengurangi ketimpangan regulasi antar negara. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.